Allah kita semua bisa berkumpul di mahfalah yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Tidak lupa salawat beserta salam selama-lamanya dimiliki baginda tercinta, habibana wa nabiyana, kanzan nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atba'ut tabi'innya, malah mandar sampai kepada kita selaku umat yang paling akhir nanti di yaumul qiyamah. Kita semua diberikan syafaat Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin santri wal santriyah, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di malam Senin sekarang dalam acara penutupan taujihat santri baru. Hadirin yang terhormat, yang saya hormati santri wal santriyah, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga tawasul, yang keempat sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari ketua pelaksana, yang kedua sambutan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah, yang ketiga sambutan dari Dewan Kiai, yang terakhir sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah sekaligus menutup acara taujihat santri baru. Dilanjut acara yang kelima yaitu doa, yang keenam tutup, dan acara yang ketujuh simbolis pemberian KTS penyerahan oleh Dewan Kiai, dan yang kedelapan logistik korban. Hadirin santri wal santri yang saya hormati, agar acara ini lebih berkah, berjalan dengan lancar dan banyak manfaatnya, alangkah baiknya mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh santri Pondok Pesantren Al-Hikmah kepada saudara Musa Rafli Alingkai. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada saudara Musa Rapli. Mudah-mudahan apa yang telah beliau bacakan ada berkah dan manfaat, khususnya bagi beliau yang membacakan, maupun bagi kita yang semua yang mendengarkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin, untuk acara yang selanjutnya yaitu tawasul yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Haji Nganahi. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu natawassalu bi jahi nabiyyika Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahli silsilatihi. أوصل السفر بما قرأنا على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani minal anbiya'i wal mursalin waliyikal muqarrabin wasyuhada wassalihin wal ulama'il 'amilin wal mufassirin wal mujahidin fi sabilillah wa khususan ila salatina sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Utsman sayyidina Ali. نسألك اللهم أن تنفعنا بكرامتهم وبمعجزاتهم وبكرامتهم خصوصا إلى شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره حاصل مستسر بما قرأنا على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا ومعلم في الكتب الذين تعلمنا وعلمنا معلماتهم نسألك اللهم أن تنفعنا بعلومهم وببركاتهم خصوصا الأئمة الأربعة من المجتهدين وخصوصا إلى مشايخهم. نسألك اللهم أن تنفعنا بعلومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم خاطنا وزدنا وزداتنا ولقرابتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء
minhum wal amma khususun ila ruhi almarhum Haji Muhtasan, almarhum Ibu Hajatil Muslimin, almarhum Bapak Haji Muslimin, wa usulihim wa furuhim wa khususun ila abaina wa ummahatina wa zadina wa zadatina ghafaru lahum dunubahum wa akrim nuzulahum wa anzil rahmati wal maghfirati wa syafa'ati li kuburihim awsil misa sawabi ma qara'na al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lana fi jami'i awladina wa talamidina wa tilmidatina وزعنا إننا المتقين وجعلنا علماء العاملين وجعلنا الصالحين تعينا لله ولرسوله ببركة علم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافيتهم عددا شفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
silsal bimakura wa ilal madburin sabatan lisili maqasidi wa maqasidana bibarakatumil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adallallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jinganahi yang telah memimpin tawasul sasilah berserta doa. Mudah-mudahan apa yang telah dipanjatkan ada dalam hizabahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Hadirin santri wal santriah, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Nas Haji Ruhyanto Pandi selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di malam hari ini, malam Senin ya, kita dapat berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Mukhtar, dalam rangka penutupan kegiatan taujihat di Pondok Pesantren Al-Hikmah yang dilaksanakan sejak tanggal 6 sampai tanggal 13 Juni 2020 dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan dengan taujihat ini memberi bekal dan memberi asar tapak ya, yang sangat bermanfaat untuk anak-anakku sekalian dalam
rangka menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Hikmah ini. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang sangat kita nantikan, sangat kita harapkan kita termasuk umat beliau yang patuh dan taat kepada ajarannya dan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah, para dewan guru, dewan santri, dan anak-anak sekalian, para santri wa santrian yang berbahagia. Marilah kita sekali lagi bersyukur kehadirat Allah SWT bahwasanya sampai hari ini kita masih diberi usia yang panjang dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti acara penutupan ini dan dapat mengikuti acara taujihat selama 1 minggu di Pondok Pesantren Al-Hikmah ini. Tiada lain, tujuannya adalah sekali lagi mudah-mudahan menambah wawasan kalian. Pertama, dapat mengetahui situasi dan kondisi Pondok Pesantren Al-Hikmah ini, baik dari sarana prasarananya, kemudian dewan gurunya, dewan santrinya, para pengurus yayasannya, kemudian materi-materi lain sebagai panduan di dalam pelaksanaan taujihat ini. Itu adalah menjadi cikal bakal pengetahuan kalian untuk demi kelancaran nanti kalian dapat mengikuti pelajaran-pelajaran, jadwal-jadwal yang akan diberikan oleh para dewan guru kepada anak-anak sekalian, santri wa santriat, sehingga harapan kami dengan diadakannya taujihat ini betul-betul sudah mempunyai persiapan awal di dalam menempuh materi-materi pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan nanti oleh para dewan guru, dewan kiai. Selanjutnya kami atas nama pengurus yayasan mewakili ketua yayasan, yaitu Ibu Hajah Ade Heriati yang sekarang masih berada di
kota hujan dan di Bogor, tidak bisa secara pribadi langsung menghadiri di dalam rangka penutupan ini dengan berbagai kesibukan beliau, juga dalam situasi yang belum memungkinkan bisa menghadiri kita sehubungan dengan masa COVID-19 ini masih belum berakhir. Maka oleh karena itu beliau mengamanatkan kepada kami selaku wakil ketua yayasan di Al-Hikmah ini untuk menyampaikan sepatah kata dalam rangka penutupan Taujihat ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilapan, kealfaan dari pihak kami, pihak yayasan. Mudah-mudahan anak sekalian, para santriwan-santriwan dapat memaafkannya, dan juga mudah-mudahan materi-materi yang telah diberikan selama Taujihat ini betul-betul dijadikan suatu pedoman oleh anak-anak sekalian, sehingga tiada lain harapan kami dalam melaksanakan mengikuti pendidikan di pondok pesantren ini dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keikhlasan, sehingga dengan penuh perhatian, dengan penuh kesungguhan dan penuh keikhlasan ini kalian mendapatkan ilmu yang sangat-sangat berguna bagi diri kalian, bagi orang tua, bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehingga kalian pulang ke kampung itu dapat membawa ilmu yang banyak yang dapat diamalkan di tempat kalian berada. Barangkali itu saja. Sekali lagi kami atas nama wakil dari yayasan mengucapkan selamat mengikuti pelajaran-pelajaran di pondok pesantren ini, juga yang sambil sekolah baik di madrasah sanawiyah atau di madrasah aliyah dapat mengikuti pelajaran di sekolah tersebut dengan sebaik-baiknya, yang mana pada minggu-minggu ini, yaitu pada hari Senin besok, belum boleh dapat melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka sehubungan masih terpapar oleh COVID-19 itu, sehingga kita masih terhalang untuk melaksanakan pembelajaran secara bertatap muka sebagaimana yang sudah dilaksanakan adalah pembelajaran di rumah dengan jarak jauh. Itu mohon dimaklumi, mohon dimaafkan, bukan tidak sekolah tidak siap untuk melaksanakan, tetapi karena ketentuan pemerintah demikian, kita mengadakan pembelajaran seperti di waktu-waktu yang telah kita lewati, yaitu pembelajaran secara virtual di rumah masing-masing. Baru itulah yang
dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kalian dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga sekali lagi saya berdoakan kalian bisa belajar di pesantren ini dengan penuh perhatian, dengan penuh kesungguhan, dan dengan penuh keikhlasan, ya. Karena tanpa keikhlasan mudah tercemar oleh hal-hal yang lain. Demikian, sekali lagi adanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ruyat Sufandi atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah kepada yang terhormat Bapak Ade Arif Rahman, sekaligus menutup acara taujihat santri baru Pondok Pesantren Al-Hikmah Mubarsari tahun 2020. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil izati wal imdad, khususnya bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim ya amin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaika kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullin min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Subhanallahu wa bihamdihi. Yang saya hormati Bapak Wakil dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah, yang saya hormati para Dewan Kiai, yang saya banggakan seluruh Dewan Pengajar beserta pengurus Pondok Pesantren Al-Hikmah, tak lupa kepada seluruh keluarga Pondok Pesantren Al-Hikmah, kemudian kepada anak-anakku sekalian, santri wasantria Pondok Pesantren Al-Hikmah yang Bapak cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadiran Ilahi Robbi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu lagi. Pada kalau kemarin pembukaan sama ya, malam Senin,
Sekarang penutupan juga sama malam ini. Saya melihat ini yang santri baru ini sudah mulai akrab kayaknya ya. Ini yang santri baru sudah mulai akrab kayaknya. Hanya kelihatan ini mulai pada berisik gitu ya. Berarti sudah pada akrab. Nah, makanya kita patut bersyukur ke hadirat-ilahi Rabbi pada kesempatan malam ini, yaitu malam penutupan taujihat santri wa santriyah Pondok Pesantren Al-Hikmah tahun 2020. Semoga kegiatan ini bisa menjadi awal langkah kita, keberadaan kita di Pondok Pesantren ini. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curah pada baginda alam Nabi besar kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, para kesepuhan yang kami hormati, mohon maaf sebelumnya mungkin di sini saya mewakili daripada pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah karena beliau ada kepentingan atau keperluan yang sangat urgen yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya sekali lagi mohon maaf kepada semua para hadirin yang berada pada kesempatan kali ini. Yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu bahwa kegiatan taujihat ini merupakan satu gerbang ketika kita akan melangkah pada hal-hal yang lebih spesifik dan lebih pada tujuan kita, yaitu mondok di pondok pesantren. Nah, makanya taujihat ini saya yakin ya, ada suatu dampak yang mana santri wa santriyah yang baru itu mengalami suatu transformasi atau mengalami metamorfosis, perubahan. Dan saya yakini itu. Misalkan kemarin kita belajar taujihat, dalam taujihat ini kita digembleng selama 1 minggu. Bapak tanya, ini yang putri, yang baru, ada tidak perubahan yang tadinya tidak hafal menjadi hafal? Nih, yang laki-laki, ada tidak yang tadinya tidak mengerti kemudian ketika 1 minggu bisa mengerti? Ada? Baik. Nah, ini merupakan sesuatu yang patut kita syukuri. Patut kita syukuri. Ketika kita datang ke sini tidak tahu, kemudian ketika digembleng 1 minggu, ya, dengan intensif 1 minggu kita menghafal, kita belajar, kita mengenal lingkungan, mengenal siapa, mengenal keadaan pondok pesantren. Alhamdulillah ada yang bisa kita petik. Alhamdulillah ada yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Itu jangan dilupakan. Itu merupakan suatu nikmat. Ya. Itu merupakan suatu nikmat. Yang kedua, ya, secara mewakili dari pondok pesantren, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah, kemudian kepada para kiai, kemudian para pengajar dan seluruh panitia yang terlibat dalam pelaksanaan taujihat selama 1 minggu ini. Adapun
berbagai kekurangan dan yang lainnya itu merupakan suatu yang memang lumrah. Tinggal kita bagaimana cara untuk mengevaluasinya. Jadi kepada seluruh kepanitiaan kami ucapkan terima kasih banyak, ya, termasuk kepada seluruh santriwan santriyah yang baru yang sudah mengikuti kegiatan taujihad ini selama 1 minggu, bisa istiqomah, mengikuti instruksi, mengikuti arahan, mengikuti bimbingan dari guru-guru, mengikuti bimbingan dari para pembimbing-pembimbing, para pengurus-pengurus selama 1 minggu ini. Para santri wa santriah yang Bapak banggakan sedikit ya sebelum ditutup, bahwa sebelum kita nanti menjadi santri mukim, ya, santri mukim. Nah, ini ada istilah santri mukim atau mukim. Ya, mukim itu berarti nanti selesai di pondok pesantren kemudian kembali pulang kemana? Ke kampung halamannya atau ke kota halamannya. Ya. Nah, kita harus saat ini karena sudah di taujihad, maka saat ini untuk santri baru khususnya, ya, untuk santri baru khususnya itu harus menjadi santri tamkin, ya, atau menjadi santri yang sejati. Ya, kalau dalam tanwin kan ada tanwin tamkin, ya. Dalam tanwin ada tanwin tamkin, kemudian ada tanwin tangkir, ya, iwa dan yang lainnya. Nah, kita ya, saat ini terutama untuk santri baru itu harus menjadi santri yang tamkin, menjadi santri yang sejati, karena kita sudah di taujihad. Nah, kemudian nanti ya setelah taujihad selesai, apakah tugas santri itu selesai? Khusus untuk santri baru? Tidak, ya, karena kita akan mengikuti proses-proses kita sebagai peran kita sebagai santri. Makanya nanti para kiai kita, para pengajar kita akan mengajarkan beberapa, ya, minimal mengenalkan ilmu yang harus dikuasai oleh dia. Nah, ini saya nukil dari buku kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, dalam kitabnya dimuat, ya, bahwa santri, ya, yang pertama, santri itu harus, kalau dalam bahasa Arabnya, ya, fardu ain. Ya, fardu ain itu berarti wajib kepada seluruhnya. Ya, yang mukallaf, ya. Jadi wajib kepada seluruhnya. Nah, meliputi apa saja? Meliputi apa saja? Yaitu yang pertama adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah atau mengenal Allah, ya, mengenal Allah. Nah, apakah itu mengenal tentang zat Allah, ya, mengenal zat Allah. Artinya mengenal zat Allah itu berkeyakinan, ya, berkeyakinan yang sering kita ungkapkan dengan tasyahud, ya, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan yakin di sini semuanya sudah bersyahadat dan sering diucapkan. Ya. Jadi jangan sampai, mohon maaf, ya, ini baru-baru saja kejadian, ya, ada yang mengucapkan syahadatnya itu tidak benar. Ya. Ini lagi ramai, lagi viral. Ya, dengan semangat, dengan giroh yang besar mengucapkan syahadatnya itu dengan syahadah yang salah. Asyhadu Allah, semangat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Dengan semangat luar biasa, tapi salah. Ya. Nah, santri itu tidak demikian. Ya.
Nah, sesuai dengan kaidah awal wajibin alal insani ma'rifatul ghaib istiqon. Ya, nanti ngaji lah nanti dengan Pak Ajengan ya, Pak Ajengan di sini ada. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian mengenal sifat-sifat Allah. Ya. Ini sudah biasa. Kalau misalkan yang sudah pernah atau yang rajin sekolah agama, ya, yang rajin sekolah agama, mengenal sifat-sifat Allah. Sifat yang wajib ada berapa? Sifat yang mustahil ada berapa? Kemudian yang jaiz. Nah, itu bukan hanya sekedar tahu, kita kenal. Mulai dari sifat yang wajib. Yang pertama adalah wudu. Wallahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Kemudian yang kedua, Kidam itu artinya apa? Terdahulu wal awwalu baqo yang wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian wala paduli lawan laisa kami samiul. Kemudian yang kelima qiyamu binafsihi. Dalilnya apa? La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian ada lagi apa? Wahdanya qul huwallahu ahad Allahus samad dan seterusnya. Nah, itu yang harus kita ketahui. Ya, itu hal yang khairan. Man aradallahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya. Jadi yang akan dibuat jika Allah menghendaki pada seseorang dengan menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan berikan kepadanya tentang kepahaman tentang agama, yaitu melalui ilmu fikih. Nah, makanya nanti ilmu tauhid mulai dari ilmu fikih akan diajarkan oleh para pengajar kita, ya, akan diajarkan oleh para kiai kita. Ya, jadi nanti jangan kabur ya. Untuk santri baru jangan kabur. Kakarage apal aqoidul iman geus kabur. Gitu nya. Praktek salat can apal, babacaan salat can apal, gitu. Geus kabur. Ini ya, makanya bapak doakeun sing bartah gitu ya. Sing bartah ngaos si dieu. Nah, kemudian ilmu ahwal ini terkait dengan akhlak, ya, terkait dengan akhlak. Nanti dikaji lagi, ya. Di sini ada misalkan akhlakul banen dikaji, kemudian bidayatul hidayah dikaji, kemudian muawanah dikaji, termasuk sulamu taufik dikaji, ya. Nah, itu santri itu ternyata yang harus dikuasai oleh santri itu banyak. Ilmu-ilmu yang harus ditempuh oleh para santri itu banyak. Makanya tekaji lamun kakarage tau jihad beres geus aya anu balik. Gitu. Tekaji ya, kakara oge diajar aqoidul iman geus maruah, geus teu betah. Gitu. Cenah hayang disebut santri anu sejati gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi mengetahui ilmu yang fardu ain. Kemudian yang kedua, ini masih menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, yang kedua ini mengetahui ilmu Al-Qur'an wal hadis atau wasunnah. Ya, dengan cara kalau santri mengkaji tafsir, mengkaji al-hadis, kemudian mengkaji ulumul Quran, mengkaji ulumul hadis, ya. Kemudian mengkaji kitab, mengkaji ilmu tata bahasa, ya, mengkaji ilmu tata bahasa. Nah, dalam ilmu tata bahasa ada lagi ilmu tata bahasa itu meliputi satu ilmu nahwu, ya. Ilmu nahwu itu masuknya kategori terkait dengan ilmu bahasa. Jadi dalam ilmu bahasa
Yang pertama adalah ilmu nahu. Ya. Jadi ilmu nahu itu qawaidut tarkib. Ya. Jadi mengetahui susunan. Ya. Atau i'rab, mengetahui i'rab. Ya, qawaidut tarkib wa i'rab lah. Itu. Nah, itu untuk yang pertama, ini terkait dengan ilmu bahasa. Kemudian ilmu sorof. Ilmu sorof misalnya saraf ya, tapi ilmu sorof. Nah, ilmu sorof itu qawaidul beliat. Aya ngabinakeun, aya ngelal, macem-macem ya. Kemudian ada lagi, masih ilmu bahasa ini ya, masih ilmu bahasa, ilmu balaghah. Dalam balaghah ada bayan, ada ma'ani, ada lagi ilmu bayan, ilmu ma'ani, yang satu lagi dalam balaghah itu ya, ada 3 itu. Nah, itu untuk qawaidul uslub ya, qawaidul uslub. Kemudian ada lagi ilmu mantek. Nah, ilmu mantek biasanya katanya kalau di pesantren ilmu mantek itu berat sekali ya. Itu qawaidul kalam ya, atau qawaidul itu qadiyat ya, qadiyat. Nah, nanti kesananya untuk membuat suatu pengertian dan yang lainnya. Nah, itu untuk ilmu mantek. Nah, kita ya, misalkan baru tahu ilmu nahu, dan itu pun hanya baru sekedar tentang al-kalamu huwalabru, sudah pulang dekaji kakarage apal naon al-kalamu huwalabru murakabu al-mufidu bilwadi, geus balik geus mabret. Padahal itu hanya bagian kecil daripada ilmu. Maksudnya juga ilmu alat. Ya. Nah, itu keuntungannya atau kepentingannya untuk menggali Al-Quran Sunnah. Nah, kesananya nanti ada ilmu tentang usul. Kemudian untuk ilmu untuk istinbatul hukum. Nah, ini santri itu nanti mudah-mudahan semuanya bisa sampai pada santri tidak bisa menguasai, ketika santri tidak bisa berperan, ketika santri tidak bisa mengisi ruang-ruang yang seharusnya diisi, dan akhirnya diisi oleh orang yang sama sekali tidak kompeten atau di luar daripada yang seharusnya, itu berbahaya ya, itu berbahaya sekali. Dan ini santri ini suatu saat nanti ketika keluar atau pulang itu bisa mengisi ruang-ruang yang bisa diisi, ruang-ruang strategis bukan ya, tidak harus menjadi kiai, memang itu untuk kemaslahatan, tidak harus menjadi kiai ya. Setidaknya lah santri misalkan mengenal dasar-dasar yang seharusnya dikuasai ketika mondok. Nah, kemudian yang ke berapa ya? Yang keempat ya, ini yang keempat ini yang jangan gegabah. Ya, jangan gegabah. Jangan gegabah artinya apa? Misalkan begini. Ketika santri di sini ya mendapatkan ilmu dari yang kenal, mendapatkan ilmu dari ustadz-ustadz kita kenal di pondok pesantren ini, tiba-tiba dari luar ada yang memberikan sesuatu, kemudian ditelan secara mentah-mentah, diambil secara kita menang doa ya, menang doa, tapi tidak ditasbih ya. Tidak diberitahukan dulu, kabur urang teh ditinggalikeun lah. Atana binte sumberna ti mana atawa kumaha. Ujug-ujug dibaca we ku urang teh. KHD santri ya. Bahkan sering beredar santri cenah mah jago ilmu pelet ade. Ya. Santri jago naon atunya dodoaan misalkan yang ngaraja misalkan.
Sekiranya di sini ada para kiai, di sini ada para kesepuhan di sini, tolong tasih dulu, tanya dulu. Jadi ulah naon atau ulah miheulaan, ya, ulah miheulaan, ya, ulah miheulaan. Tapi tasih dulu, tanyakan dulu, ya, tanyakan dulu. Nah, mungkin itulah ya sedikit gambaran nanti untuk para santri baru yang akan meneruskan setelah taujiat ini, kita akan secara normal ya, secara normal walaupun sekarang sudah mulai new normal ya, karena santri saat ini alhamdulillah tidak ada halangan apapun, tidak terhalang oleh yang ramai itu pandemi ya. Kalau sekolah mungkin terhalang dengan aturan-aturan tertentu, tapi untuk pondok pesantren alhamdulillah saat ini ya, untuk pembelajaran terus dilakukan, untuk pembelajaran terus akan diintensifkan ya. Jadi makanya rugi bagi siapa saat ini yang tidak mondok di pondok pesantren, karena paling di rumah bisa apa ya kan. Cuma saat ini sekolah dilarang, sekolah kan dilarang kan, sekolah dilarang, paling di rumah bisa apa. Makanya untuk yang mondok ini merupakan suatu keuntungan. Yang mondok walaupun sekolah dilarang taujihat dan akan mengikuti pembelajaran santri secara normal, nanti akan dikelaskan. Oh, saya ini di kelas mana misalkan ya, saya ini di kelas ibtida atau saya di kelas nasid, nanti akan mengelola terkait itu. Makanya persiapkan diri untuk menjadi santri yang sejati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada para kesepuhan, para dewan kiai. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Mohon maaf atas segala kehilafan ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan gitu. Nah, tadi saya diminta untuk menutup kegiatan taujihat. Jadi yang ditutup itu adalah kegiatan taujihat tahun 2020. Jadi bukan menutup pengajian ya, tapi menutup kegiatan taujihat. Untuk kegiatan taujihat Pondok Pesantren Al-Hikmah tahun 2020 secara resmi ditutup ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ade Arif Rahman yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus menutup acara taujihat santri baru. Untuk acara selanjutnya yaitu pemberian KTS atau kartu tanda santri yang akan diberikan oleh para dewan kiai kepada nama santri wal santriyah yang dipanggil supaya bisa berbaris di depan. Yang pertama Nijar Ahmad Ramdhani, yang kedua Najwa Fatimah Jahra, yang ketiga Mita Agustin, yang keempat Lala Ramdhani, yang kelima Muhammad Kipal Maulana. Kepada nama-nama yang disebutkan supaya bisa berbaris di depan. Dengan segala hormat kepada Bapak Ade
kepada Bapak Ajengan Mamat, kepada Bapak Ajengan Ahi, serta Bapak Haji Rian Sepandi. Di etala Pak pas bela kita langsung ke Sedena ngajajar Pak Ji. Gitu. Bapak istri Pak, Potong surat dipasiskan anak. oh, punya nih atuh jam. Siap. Kamera. 3, 2, 1. Kalian. Ya, Pak. Ya. Sekali kan. Ya. Dia 3, 2, 1. Pak Haji ya, Pak Haji. Pilih ditilang ya Pak. 3 Panitia. Tiga, dua, satu. Ada 3, 2, 1. Foto dulu. Iya, foto-foto ya. Dipoto heula sareng ditemongkeun kartu eta di kitu kan. Tadi kitu di. Diri dibilang masih kan kartu. Geser. Kayaknya dia malas. Terus arena tinggal. Kartuna tinggal ke. Siap 3, 2, 1. 3, 2, 1.
Terima kasih kepada para Bapak Kiai yang telah memberikan kartu tanda santri. Dan buat para santri baru yang lain yang belum kebagian, mohon maaf karena ini cuma simbolis saja. Untuk kartu KTS-nya sudah disiapkan dan akan diberikan pada bukan sekarang karena terlalu banyak dan terlalu malam. Jadi sudah disiapkan kartunya nanti setelah acara ini. Terima kasih kepada semuanya. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ajingan Mamat. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamdan wa fi ni'amahu qadiman ila ya rabbana yang dari wa alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi silakan nasir hakimul hakim wa kami nasir bil mustaqim wa la ilaha Rabbana fillah Rabbana wa lillahi wa rahmatullahi wa barakatuh ya nasibah wa lidil muslimina wal muslimat wa mu'minina Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa musta'an wa la hawla illa billah wa nasta'inuka ala tasdiqina nas'aluka syafa'atin kulli Allahumma qina bi ummati Muhammad ya tabiyyana ya wa tabiyyana wa di majalaka sallallahu alaihi wasallam Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ajingan Mamat. Mudah-mudahan dipanjatkan ada dalam hijabannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin santri wal santri yang saya hormati, untuk acara yang selanjutnya yaitu tutup. Alhamdulillah wassalatu wa ni'matillah, acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Karena saya yang telah membuka, maka saya harus menutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan bersama-sama. Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan dari saya, jika salah perbaiki, jika jatuh bangkit lagi, jika gagal coba lagi. Kopi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 5